dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan Mada Bakti 66. Kita nyanyi ayat 2 dan 3. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari ini dalam rangka memperingati atau merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-31. Lewat sapaan Allah dalam sabda-sabda yang akan kita dengarkan, kembali ditegaskan dan ditunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang penuh cinta kepada ciptaan, terutama kepada kita umatnya manusia. Ia selalu menawarkan kesempatan untuk bertobat kepada manusia yang penuh dosa. Kasih semacam itu supaya dijadikan teladan menerima dan sekaligus memberi tempat kepada mereka yang telah berdosa dan membantu pula mereka mengalami belas kasih Allah. Sapaannya kepada Sakeus dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan menunjukkan bahwa sungguh dapat mengalirkan kasih yang menggetarkan hati seorang Sakeus yang juga disebut sebagai seorang pendosa, tetapi karena sapaan yang penuh kasih itu memampukan Sakeus pula untuk bertobat dan kemudian menjadi pengikut Yesus. Semoga sapaan Yesus yang kita dengarkan lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan ini juga menggerakkan hati kita untuk dapat hidup di dalam kasih-Nya
dan juga berbelas kasih di dalam seluruh kehidupan kita. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga ingin mengaturkan syukur kita atas berkat dan tuntunan Allah bagi kehidupan kita masing-masing, baik dalam pekerjaan, usaha, pelayanan kita, maupun juga dalam kehidupan keluarga kita. Sembari pula kita menghantar dalam doa-doa kita syukur bersama dengan Bapak Joni Sunur yang merayakan ulang tahunnya ke-66. Semoga sebagaimana Tuhan telah mengasihi dan menuntunnya dalam seluruh perjuangan hidupnya hingga pada usianya yang ke-66 ini, kita juga berdoa agar Tuhan tetap menyatakan belas kasih-Nya dan kerahimannya serta berkat-berkat-Nya bagi saudara kita ini dalam kehidupan selanjutnya. Dan juga kita bersyukur bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan anak kekasih Giselle Maria Sumanjaya atas belas kasih dan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang boleh tetap menyertainya dalam seluruh perjuangan hidupnya. Ia dengan malaikat pelindungnya tetap menyertai anak kekasih ini dalam seluruh hidupnya. Karena itu, agar pantas layak perayaan kudus ini, mari kita di hadapan Allah sejenak menyadari salah dosa kita akui dengan segala kerendahan hati dan memohon rahmat pengampunannya. Mada Bakti 180. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar bahwa perintah paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menegaskan pula perintah kedua yang sama dengan yang pertama, ialah mengasihi sesama seperti kepada diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan melaksanakan perintah itu sampai sehabis-habisnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Kau, kami meluhurkan di Kau, kami menyembah di Kau.
akan Dikau. Kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Lewat Ekaristi Kudus kita ini, kita juga bawa dalam doa kita untuk keselamatan saudara kita Ellen Wijaya yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu untuk mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadirannya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, berkat tuntunan dan kasih-Mu senantiasa menuntun kami. Bahkan ketika kami jatuh ke dalam dosa, Engkau tetap mengharapkan kami kembali kepadamu lewat tobat-tobat kami. Kami juga bersyukur kepadamu bersama dengan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi hambamu Bapak Joni Sunur yang merayakan ulang tahun yang ke-66. Berkat kasih-Mu telah ia alami dalam seluruh perjuangan hidupnya hingga pada saat ini. Dan kami mohon semoga Engkau tetap menyatakan kasih-Mu dan berkat-berkat-Mu baginya dalam kehidupan selanjutnya, agar semakin mengalami sukacita dalam kehidupan ini. Juga bersama dengan anak kekasih Gisile Maria Sumanjaya, yang boleh mengalami perlindungan dan belas kasih-Mu dalam seluruh kehidupannya. Engkau senantiasa menjaganya,
sehingga ia boleh luput dari mara bahaya. Dan karena itu kami bersyukur bersama dengan segenap keluarga, dan kiranya tetap juga tuntunan belas kasih dan penyertaan-Mu baginya Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Juga kami mohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-Mu Ellen Wijaya yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Hapuskanlah kiranya segala salah dosanya, dan layak pantaskan boleh menerima dan menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Tuhan laksana sebutir debu dalam neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi. Demikian seluruh jagat raya di hadapan-Mu, tetapi justru karena Engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihani. Dan dosa manusia tidak Kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab Engkau mengasihi segala yang ada, dan Engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Sebab andai kata sesuatu Kau benci, niscaya tidak Kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak Kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak Kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milik-Mu, ya penguasa penyayang hidup. Roh-Mu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh Kau hukum berdikit-dikit. Mereka Kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan demikian, nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, puji syukur 956. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya boleh mengatakan bahwa sebagai orang Katolik, saya sangat bersyukur oleh karena Allah yang diajarkan dan diimani di dalam gereja Katolik adalah Allah yang sungguh maha pengasih, yang ditunjukkan kasih-Nya itu lewat salah satunya pengampunan atas dosa-dosa. Kalau kita melihat dalam perjalanan agama-agama yang notabene semuanya mengarahkan diri kepada Allah agar beroleh rahmat-Nya, di satu sisi bahwa begitu banyak agama yang mengajarkan Allah itu sebagai Allah yang suka membalas, Allah yang suka menghukum, Allah yang suka menyiksa. Tetapi bahwa di sisi lain dalam pengajaran gereja Katolik, Allah yang kita imani itu adalah Allah yang sungguh sangat mengasihi umat-Nya. Dan kalau kita lihat 3 kutipan sabda Allah pada hari ini, semuanya menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang sungguh mengasihi kita, adalah Allah yang maha rahim, adalah Allah yang maha pengampun. Dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, di sana ditampilkan bagaimana pengakuan terhadap Allah yang karena kuasa-Nya sungguh mengasihi kita umat-Nya, semua umat dan juga ciptaannya. Semua ciptaan diciptakan oleh Allah bukan atas dasar kebencian, tetapi atas dasar kasih, cintanya kepada ciptaan
ciptaannya itu. Dan karena itu tidaklah mungkin dikatakan dalam bacaan pertama tadi, tidaklah mungkin bahwa Allah menciptakan lalu membenci ciptaannya itu. Andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milikmu, ya penguasa penyayang hidup. Maka menjadi jelas bagi kita bahwa meskipun di satu sisi sebenarnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Pengungkapan dalam bacaan pertama tadi memperlihatkan kepada kita bahwa ciptaan Allah dengan seluruh jagat raya dan isinya itu di hadapan Allah tidaklah ada apa-apanya. Laksana sebutir debu di atas neraca atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi, demikianlah seluruh jagat di hadapanmu. Kita tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Karena itu, di sana menjadi jelas bagi kita bahwa kita pun harus sungguh sadar keberadaan kita sebagai ciptaan Allah, yang meskipun seringkali kita membanggakan diri sebagai manusia bahwa manusia adalah ciptaan yang paling mulia dari Allah, tetapi sesungguhnya kita tidak adalah apa-apanya di hadapannya. Yang ada adalah ketika kita hidup di dalam pertobatan, karena kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa, maka di sanalah kita sungguh berarti di hadapan Allah. Bacaan Injil memperlihatkan kepada kita bahwa kasih Allah, pengampunannya itu sungguh lebih besar ketimbang kebencian atau penghakiman atau penghukumannya. Dalam kisah Injil hari ini memperlihatkan kepada kita seorang Sakeus yang tentu saja sebagai seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, dipandang sebagai orang berdosa di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena mengambil apa yang bukan hak miliknya dari masyarakat. Ia memeras masyarakat lewat jabatan yang ia emban. Tetapi lihatlah apa yang terjadi dalam kisah Injil hari ini. Ketika Sakeus mendengar bahwa Yesus mau lewat, maka dikatakan ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Dan dalam kisah selanjutnya bahwa secara fisik dikisahkan ditampilkan Sakeus itu orangnya berbadan pendek dan tidak dapat melihat Yesus karena kerumunan orang yang begitu banyak. Lalu ia mempunyai akal, ia mendahului dan memanjat pohon untuk dapat melihat Yesus. Suatu usaha agar ia sungguh-sungguh dapat berjumpa, bertatap muka dengan Yesus. Dan yang terjadi bahwa ketika ia melihat Yesus saat lewat di tempat itu, lalu Yesus justru menyapa Sakeus. Sakeus, segeralah turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Suatu sapaan kasih Yesus kepada Sakeus yang menggerakkan hati Sakeus, menggembirakan hati Sakeus, dan menerima Yesus masuk ke rumahnya.
Dan penerimaan Sakeus terhadap Yesus sebenarnya adalah suatu bentuk proses pertobatan. Bagaimana Sakeus membuka tidak hanya dirinya, hatinya, membuka juga rumahnya bagi Yesus, yang kehadiran Yesus membuat dia sungguh mampu mengalami dan melihat kasih Yesus itu, dan dengannya memampukan pula Sakeus untuk bertobat. Ada suatu kesadaran bahwa Sakeus telah melakukan suatu kesalahan, dan karena itulah ketika Yesus datang di rumahnya, menumpang di rumahnya, maka Sakeus mengalami suatu pertobatan. Ia berkata, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Pernyataan Sakeus ini juga menunjukkan sisi lain dari suatu pertobatan. Pertobatan sebagai orang Kristiani bukan hanya sekedar pengakuan dosa dan menerima rahmat pengampunan, tetapi pengakuan dan pertobatan itu mesti menjadi nyata, real dalam suatu tindakan. Sakeus menunjukkan kepada kita bahwa pertobatannya, oleh karena mengalami kasih Allah, sapaan kasih Allah, tidak hanya bahwa ia kemudian mau mengikuti Yesus, tetapi terlebih tindakan-tindakan dosa yang telah ia lakukan, ia harus tebus, ia harus bayar dengan suatu tindakan kasih. Ia memberikan miliknya kepada orang-orang miskin, ia mengembalikan apa yang telah ia rampas. Itu suatu tindakan real, nyata dari suatu pertobatan. Dan karena itulah menjadi nyata bahwa rahmat Allah sungguh dialami oleh Sakeus ketika ia sampai pada pertobatan itu. Dan Yesus mengatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semoga sapaan-sapaan kasih Yesus yang kita juga dengarkan lewat sabda-sabda yang kita dengarkan hari ini, kiranya semakin meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan kita, terlebih di dalam seluruh olah dan proses pertobatan-pertobatan kita, agar kita semakin layak pantas di hadapannya, dan juga kita boleh semakin mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keseharian kita, baik di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita, dalam kehidupan keluarga kita, ataupun juga dalam kehidupan menggereja dan kehidupan bermasyarakat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita kembali menyatakan iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang
bergaduh di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Bapa kita yang penuh belas kasih. Semoga kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristiani dan berani membaktikan diri bersama dengan putranya kepada orang-orang tersisih dan dijauhi oleh orang lain. Maka marilah mengatakan kepadanya, berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Allah. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Bagi gereja Yesus Kristus, ya Bapa, semoga gereja memperhatikan mereka yang paling kurang beruntung dan kurang dikasihi dalam masyarakat. Semoga dengan demikian menjadi nyata bahwa Injil masih merupakan kabar baik. Marilah berdoa. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Bagi pemerintah serta para pejabatnya, ya Bapa, semoga pemerintah serta para pejabatnya tidak bertoleransi dengan sikap pilih kasih atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga. Semoga mereka membela rakyat yang tertindas serta memulihkan hak-hak mereka, agar masyarakat adil dan makmur segera dapat terwujud. Marilah berdoa. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat oleh bagian masyarakat yang sudah hidup mapan, ya Bapa, semoga kami tidak menghakimi orang-orang yang tersisihkan itu, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan, dan pengertian untuk membantu mereka berintegrasi dalam masyarakat. Marilah berdoa. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Bagi para imam yang menerima pengakuan dosa serta melayani rekonsiliasi, ya Bapa, semoga para imam sabar terhadap para pengaku dosa yang pernah tersesat, serta menolong dan membimbing mereka supaya bertobat dengan sepenuh hati. Marilah berdoa. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Bagi kami semua sebagai warga komunitas Kristiani di sini, ya Bapa, semoga dalam komunitas Kristiani ini kami saling memberi semangat, bukannya saling mempersalahkan dan mengutuk. Semoga kami bebas dari rasa super terhadap saudara-saudari yang kurang beruntung dan selalu bersedia membantu mereka yang dalam kesulitan. Marilah berdoa. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan pula saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa. Berilah kami hati berbelas kasih, ya Bapa. Mari juga kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya dan juga yang mengalami pertolongan dan belas kasih Allah dalam kehidupannya. Khususnya kita bersyukur bersama dengan Bapak Joni Sunur yang merayakan ulang tahun kelahiran ke-66. Bapa yang maha baik, suatu sukacita hidup boleh dialami oleh hamba-Mu ini, Bapak Joni Sunur.
atas kasih dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kesehariannya. Semoga kasih-Mu tetap nyata baginya dalam kehidupan selanjutnya, agar dengannya ia boleh pun semakin mengalami bahwa Engkau tak pernah berhenti mencintai dan mengasihinya dalam kehidupan. Dan semoga dengannya pula ia semakin menggembirakannya dalam menjalani kehidupan selanjutnya dalam tugas tanggung jawab serta pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya. Berikanlah dia kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat-Mu dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Kami juga bersyukur bersama dengan anak kekasih Gisel Maria Sumanjaya yang boleh mengalami belas kasih pertolongan perlindungan-Mu dalam kehidupannya. Engkau boleh menatangnya sehingga ia tidak terluka ketika mengalami kecelakaan, menandakan bahwa Engkau sungguh senantiasa hadir di dalam seluruh kehidupan. Karena itu ya Bapa, bersama dengan segenap keluarga kami mengaturkan syukur atas kehadiran dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai anak kekasih ini dalam kehidupannya, dan Engkau memberikan kesempatan untuk dapat bertumbuh dengan baik. Marilah kita mohon. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Kami juga memohonkan rahmat keselamatan-Mu ya Allah bagi hamba-Mu Ellen Wijaya yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu kemarin. Kiranya Engkau sungguh karena kasih-Mu mengampuni salah dosanya dan melayak pantaskan dia boleh mengalami sukacita dalam kemuliaan surgawi. Dan juga kami mohon kepadamu, semoga berkat-Mu tetap menyertai segenap keluarga, menguatkan mereka di dalam menghadapi situasi duka ini. Jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan dan duka yang mendalam, namun kiranya Engkau tetap memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Marilah berdoa. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Demikianlah ya Bapa, segala harapan, doa, dan permohonan-permohonan kami yang kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Terimalah Tuhan, Mada Bakti 245.
kita siapkan lagu kudus Mada Bakti 251. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah kami yang berkumpul di sekitar altar-Mu ini, dan terimalah pula persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kedatangan Putra-Mu untuk menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah
telah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Anak Domba Allah Mada Bakti 272, kita diharapkan untuk tetap berdiri. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya,
Tuhan semayam di hatiku, pada bakti 294. Tuhan semayam di hatiku, sertakan jiwaku, dan menjadi air hidupku, perawat dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tuhan menjadi anganku, harapan cintaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita akan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cepaskan musnah, ku aman abadi. Segala cepaskan musnah, ku aman abadi. Mari kita bersama-sama mendoakan puji syukur 212, Jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam sakramen Ekaristi Kudus ini. Semoga Roh-Mu senantiasa menjiwai kami, agar kami pun mau terlibat dalam usaha Putra-Mu untuk mencari dan mencintai domba-domba-Mu yang tersesat dan hilang. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja 30 Oktober 2022. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja sebesar Rp17.914.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp9.118.000. Yang kedua, misa khusus berbahasa Mandarin yang akan dibawakan oleh Pastor Oslan Lewi
akan diadakan pada hari Minggu, hari ini, 30 Oktober 2022, jam 5 sore. Yang ketiga, tanggal 20 November 2022 akan diadakan pemberian sakramen Krisma pada jam 9 pagi. Misa Minggu pagi hanya 1 kali di jam 9. Pesta rakyat pada pukul 11.30 sampai dengan jam 15 dan semua umat diundang untuk menghadiri acara pesta rakyat. Yang keempat, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah dipersilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Yang kelima, pada tahun 2022 bulan Desember akan diadakan pembagian sembako kepada warga kurang mampu. Umat diminta kerelaan hati untuk menyumbang sembako ke gereja. Yang keenam, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 13 November 2022. Dipersilahkan untuk mengambil pendaftaran di kantor sekretariat paling lambat tanggal 9 November 2022. Yang ketujuh, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 5 November 2022 jam 9 pagi di aula gereja lantai 1. Yang kedelapan, misa penutupan bulan Rosario diadakan pada hari Senin tanggal 31 Oktober jam 6 sore. Yang kesembilan, misa semua orang kudus hari Selasa tanggal 1 November akan dilaksanakan 2 kali, yaitu jam 6 pagi dan sore jam 6. Yang ke-10, doa arwah semua orang beriman Rabu 2 November 2022 dilaksanakan juga 2 kali, yaitu misa pagi jam 7, lalu misa sore jam 6. Intensi doa dipersilakan dimasukkan ke sekretariat paroki sampai dengan tanggal 1 November untuk diketik dan dibaca sebelum misa dimulai. Yang ke-11, misa Jumat pertama hari Jumat 4 November 2022 jam 6 sore. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi dan juga kepada segenap umat yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini. Dan mari kita mengakhiri seluruh rangkaian Ekaristi Kudus kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ya, namamu Maria, Mada Bakti 547.
Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih untuk